Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sobat Cerita. Selamat datang di Aku Sedang Bercerita. Tempat kisah yang menyentuh, menggugah rasa, dan kadang menyisakan tanda tanya di hati. Sebelum cerita dimulai, absen dulu yuk. Kamu dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Nah, selamat menikmati ceritanya. Aku Amara. Usiaku 31 tahun dan hidupku selama ini berputar di antara Tuts Hitam Putih, sebuah piano di kafe pinggiran Senopati. Aku tak pernah bermimpi warisan nenek rumah tua di kebun jeruk akan jadi tempatku pulang. Tapi di Jakarta, pulang seringkali bukan pilihan, melainkan keputusasaan terselubung harapan. Sewa kontrakanku naik untuk ketiga kalinya tahun ini. Dan ketika surat wasiat dibacakan di tengah keluarga yang nyaris tak ku kenal, hanya namaku yang disebut untuk Amara, cucu yang masih mau mendengar denting pianonya. Rumah itu berdiri seperti kenangan yang enggan pudar, dindingnya berlumut, kayu jendelanya keropos, tapi atapnya masih kokoh menahan hujan Jakarta yang tak pernah ramah. Di sekelilingnya beton menjulang, apartemen mewah, klinik estetika, kedai kopi kekinian. Rumahku, rumah nenek kini seperti pulau kecil yang terancam tenggelam dalam lautan kemajuan. Aku sendirian sejak hari pemakaman. Tak ada yang datang selain Pak Rusdi, tetangga tua yang matanya selalu menyipit seperti menyimpan rahasia. Hati-hati malam pertama, katanya pelan sambil menyerahkan gembok cadangan. Rumah ini punya telinga. Aku tertawa, tapi malam itu, tawa itu menguap begitu saja. Pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara piano. Bukan rekaman, bukan angin, bukan imajinasiku. Itu nyata. Nada-nada sederhana, melankolis, berulang. Do, re, mi, sol, fa, mi, re, do, lagu yang sama, tanpa variasi, tanpa akhir yang jelas. Seperti anak kecil yang belajar tapi tak pernah berani menyelesaikan. Aku berdiri perlahan, jantungku berdebar seperti akan meledak. Tangga kayu berderit di bawah telapak kakiku. Di ruang tamu, piano tua itu yang nenek selalu lap dengan kain putih setiap Jumat terlihat utuh. Tak ada siapa-siapa, tapi udara terasa berat, seperti ada yang menahan napasku. Aku mendekat, duduk di bangku yang dingin. Jari-jariku tak berani menyentuh tuts, tapi di atasnya jelas terlihat debu yang tersapu dalam bentuk garis lurus. Seolah jari seseorang baru saja bermain. Aku cuma butuh tempat tinggal, bisikku. Lebih untuk meyakinkan diri sendiri, bukan hantu. Tapi Jakarta tak pernah memberi yang cuma-cuma. Bahkan tempat tinggal sekalipun selalu datang dengan harga. Dan mungkin harga rumah ini bukan dalam rupiah, tapi dalam memori yang harus kugali. Dalam kebenaran yang selama ini dikubur bersama akar pepohonan di halaman belakang. Keesokan pagi, aku menemukan secari kertas di bawah pot bunga melati tulisan tangan nenek. Lagu itu bukan untuk didengar, tapi untuk dijawab. Aku belum tahu apa artinya, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dipanggil. Bukan oleh kota yang tak peduli, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dari Jakarta itu sendiri. Dan malam ini, aku tahu piano itu akan berbunyi lagi. Aku tak pernah percaya hantu. Di Jakarta, tak percaya adalah mekanisme bertahan hidup. Kalau kau percaya pada arwah nenek moyang, bagaimana kau mau percaya pada developer yang janji ruang hijau 30%, sementara pohon terakhir di blokmu ditebang semalam? Tapi setelah 3 malam, bercerit-turet piano itu, berbunyi sendiri lagu yang sama, nada yang sama, jam yang sama. Rasionalitasku mulai retak. Aku butuh bukti, bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Apakah aku mulai gila? Atau memang ada sesuatu yang menunggu di balik dinding rumah ini? Siang itu, aku membeli kamera CCTV mini dari toko elektronik di Roxy. Murah, tapi cukup jernih. Kumasang tepat di sudut atas ruang tamu, menghadap piano. Kalau cuma angin atau tikus,
Gumamku sambil menyalakan rekaman. Aku janji akan berhenti minum kopi larut malam. Malam keempat, lagu itu kembali mengalun do re mi sol fe mi re do seperti bisikan yang tak sabar. Aku tidur dengan ponsel di tangan. Alarm rekaman otomatis menyala. Jam 1:55. Pukul 02,15. Aku terbangun. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi. Rekamannya jelas. Di layar kecil, jam menunjukkan 02,03. Ruang tamu gelap, hanya diterpa cahaya remang dari lampu taman luar yang tembus lewat jendela. Lalu perlahan sosok itu muncul. Perempuan, rambut panjang tergerai, gaun putih panjang, model lama, seperti dari masa kolonial. Ia duduk di bangku piano, punggung lurus, tangan terangkat perlahan. Lalu jari-jarinya menyentuh tuts, tapi tak ada suara. Di rekaman, hanya gerakan bibirnya yang terlihat seperti sedang bernyanyi pelan, tapi suara piano tak terekam. Hanya keheningan yang menusuk. Aku memperbesar gambar. Wajahnya samar, tapi matanya menatap langsung ke lensa. Seperti tahu aku sedang melihatnya. Darahku membeku. Keesokan pagi, aku membawa ponsel ke Pak Rusdi. Ia sedang menyiram bunga di teras rumahnya yang sempit, diapit 2 ruko yang baru saja dibangun. "Pak, lihat ini," kataku. Suaraku parau. Ia melirik sebentar, lalu menutup matanya. Sudah kubilang, rumah itu punya telinga dan mata. Siapa dia, Pak? Dulu, rumah itu milik keluarga Belanda. Tahun 1948, mereka pergi, tapi katanya anak perempuan mereka tak ikut. Hilang. Ia berhenti, lalu menatapku tajam. "Tapi jangan cari tahu lebih jauh. Yang mati dalam diam lebih tenang kalau tetap diam." Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Di kafe tempatku bekerja, Ardi menyapa dengan senyum lebar. "Kapan jual rumah itu?" Aku tahu developer yang mau bayar 2 kali lipat. Aku hanya menggeleng. Tanganku tanpa sadar memainkan nada-nada itu di piano kafe pelan. Hampir tak terdengar. Tapi Dinda yang sedang memesan kopi mendekat. "Itu lagu apa, Mara?" "Sedih banget." "Entah," jawabku. Tapi rasanya seperti seseorang yang minta tolong. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap piano. "Kalau kau mau bicara," bisikku, "bicaralah." Aku di sini. Tak ada suara, tapi di atas tuts, debu kembali tersapu dalam pola yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku tak takut. Aku merasa dipercaya. Seperti nenek dulu bilang, orang mati tak butuh takut, mereka butuh saksi. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi malam ini aku memutuskan aku akan jadi saksi. Sejak malam itu, aku tak lagi menunggu hantu datang, aku menunggu Pesenia datang. Tapi mimpi-mimpi itu yang datang lebih dulu. Aku bermimpi berada di ruangan gelap, dindingnya basah, berlumut. Di lantai terukir tulisan asing huruf Latin, tapi susunannya aneh, seperti campuran Belanda dan sesuatu yang lebih tua. Seorang perempuan berdiri di ujung ruangan, punggung menghadapku. Ia memainkan piano yang tak kulihat bentuknya. Hanya suaranya yang menggema do hi mi sofa mi hidu. Lalu berhenti di do, tapi ada nada kecil, setelahnya seperti napas yang tertahan. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan jari-jariku gemetar, seolah baru saja memainkan sesuatu di kafe. Tanpa sadar, aku mulai memainkan lagu itu lengkap dengan nada akhir yang kudengar dalam mimpi. Suara itu terasa benar, seperti kunci yang akhirnya menemukan lubangnya. Ardi mengernyit. "Sejak kapan kau main lagu sendiri?" Aku tak menjawab. Tanganku terus bergerak, dan di nada terakhir si flat yang tak masuk dalam skala mayor biasa, kepalaku tiba-tiba berat. Ruangan berputar. Aku jatuh dari bangku piano, pingsan di lantai kafe. Dinda membawaku pulang. Di rumah, ia memeriksa suhu tubuhku. "Kau demam." "Tapi ini bukan demam biasa, Mara. Kau kayak
tersambung ke sesuatu. Malam itu, aku kembali ke ruang tamu. Kamera CCTV masih menyala. Aku memutar ulang rekaman semalam dan di sana, sosok perempuan itu kini berpaling. Matanya menatapku, tapi tidak marah. Hanya sedih. Di pagi buta, aku mengetuk pintu Pak Rusdi lebih awal dari biasa. Ia membukakan pintu dengan wajah letih, seolah tahu aku akan datang. "Pak, lagu itu ada nadanya yang kurang. Aku dengar nada terakhir dalam mimpi, dan saat aku mainkan, aku pingsan." Ia diam lama. Lalu, dengan suara serak ia berkata, "Itu bukan lagu biasa, Nak. Itu kunci. Nenekmu pernah bilang, kalau lagu itu dimainkan utuh, dinding akan bicara." Dinding bicara? Rumah ini dibangun tahun 1920-an. Banyak rumah Belanda punya ruang rahasia untuk menyimpan senjata, dokumen, atau orang. Ia menatapku. "Tapi jangan sendirian. Kalau kau buka sesuatu yang tertutup puluhan tahun, kau harus siap menanggung apa yang keluar." Aku kembali ke rumah dengan segelas teh jahe dari Dinda dan satu tekad. Aku harus tahu siapa perempuan itu. Malam harinya, aku duduk di depan piano. Tidak takut, tidak ragu. Aku menarik napas dalam, lalu memainkan lagu itu dari awal hingga akhir, termasuk nada C flat yang terasa seperti luka, yang akhirnya diakui saat jariku menyentuh nada terakhir. Glek, suara pelan datang dari dinding di belakang. Piano seperti engsel karat yang digerakkan. Setelah puluhan tahun tak tersentuh, aku berdiri perlahan. Di antara panel kayu tua, muncul retakan tipis garis vertikal yang sebelumnya tak pernah kulihat. Aku menyentuhnya, kayunya dingin, dan di baliknya, aku yakin ada ruang yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bukan sekarang, karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi tamu di rumah ini. Aku bagian dari ceritanya, dan cerita itu belum selesai. Aku tak langsung membuka dinding itu. Aku tahu ada batas antara keberanian dan kecerobohan. Dan jika ruang itu memang menyimpan rahasia, aku ingin menghadapinya dengan mata terbuka. Bukan sekadar terbawa arus ketakutan atau penasaran buta. Sebagai gantinya, aku naik ke loteng. Nenekku selalu melarangku ke sana waktu kecil. "Banyak debu," katanya. Tapi sekarang aku tahu, debu hanyalah selubung untuk sesuatu yang sengaja dikubur. Loteng pengap dipenuhi peti kayu lapuk, foto keluarga yang memudar, dan bau kayu tua yang seperti napas masa lalu. Di pojok paling gelap, aku menemukan satu peti kecil berlapis kain merah pudar terkunci, tapi kuncinya masih menggantung di gemboknya, seperti menunggu. Di dalam, tumpukan surat, kliping koran lama, dan sebuah buku harian berjilid kulit tulisan tangan nenekku dalam bahasa campuran Betawi, Indonesia, dan sedikit Belanda yang mungkin ia pelajari dari majikannya dulu. Aku duduk di lantai berdebu, membuka halaman pertama, 12 Mei tahun 1948. Malam ini, aku mendengar tangisan dari ruang musik, tapi nyonya sudah pergi sejak kemarin. Hanya Nona Alma yang tinggal, dan dia tak pernah menangis. Jantungku berhenti sejenak. Alma, nama itu muncul lagi di halaman berikutnya terus-menerus. Ternyata, nenekku dulu pembantu di rumah ini. Sejak usia 14 tahun, keluarga Belanda itu baik kecuali sang ayah, yang garang dan rasis. Tapi Alma, putri bungsunya, berbeda. Ia suka bermain piano, suka mengajar nenekku membaca, bahkan diam-diam memberinya buku. Alma jatuh cinta pada Mas Harun, pemuda dari kampung sebelah. Mereka bertemu diam-diam di kebun belakang. Aku melihatnya sekali mereka pegang tangan. Seperti tak peduli dunia mau runtuh. Aku menelan ludah. Cinta terlarang di masa revolusi bukan hanya soal hati, tapi nyawa. Halaman terakhir membuatku gemetar. Malam itu, aku mendengar teriakan. Aku sembunyi di balik tirai. Tuan Belanda marah besar. Bilang Alma mengotori darah
Lalu, suara, tembakan. Aku tak berani keluar. Paginya, Alma hilang. Piano tak pernah dimainkan lagi. Tapi aku janji aku akan jaga pianonya. Karena di sanalah dia terakhir merasa bebas. Air mataku jatuh di kertas kuning itu. Jadi begitu, Alma dibunuh oleh ayahnya sendiri karena mencintai orang Indonesia. Dan jasadnya disembunyikan. Mungkin di balik dinding itu, aku turun dari loteng dengan buku harian di dada. Napasku berat. Malam ini, aku tak akan tidur. Aku akan membuka ruang itu. Tapi sebelum itu, aku menyalakan lilin di ruang tamu seperti ritual kecil. Alma, bisikku. Aku tahu kau di sini dan aku akan mengembalikan suaramu. Kubuka panel kayu dengan hati-hati. Engselnya berderit panjang, seperti erangan yang tertahan puluhan tahun. Di baliknya, bukan ruang besar, hanya celah sempit. Selebar tubuh orang dewasa, udara yang keluar dingin, berbau tanah, dan besi bau kematian yang lama dikurung. Di lantai, ada potongan kain putih. Di dinding, coretan pudar, Ike Haufanji, Harun. Aku menyalakan senter ponsel. Dan di sudut terjauh, ada sesuatu yang terbaring. Tulang belulang, masih mengenakan sisa gaun putih yang rapuh. Di sampingnya, sebuah surat terlipat rapi, diikat pita biru yang nyaris hancur. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Surat itu dalam bahasa Belanda, tapi aku bisa menebak isinya dari satu kalimat yang sempat kubaca. Jika kau menemukan ini, mainkan laguku sampai selesai. Biarkan dunia tahu, aku bukan pengkhianat. Aku hanya wanita yang mencintai. Di luar, hujan mulai turun deras. Seperti langit ikut menangisi nasib yang terlupakan. Aku duduk di lantai, di depan jasad Alma, memeluk surat itu erat-erat. Lagu itu bukan untuk didengar, bisikku, mengulang kata-kata nenek, tapi untuk dijawab. Dan malam ini, aku akhirnya tahu jawabannya. Aku tak langsung memberitahu siapapun tentang ruang rahasia itu. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, begitu rahasia ini keluar, ia tak lagi milik Alma. Ia akan jadi berita sensasi. Tulang wanita Belanda ditemukan di rumah tua kebon jeruk, lalu diabadikan di media sosial, dijadikan konten TikTok, lalu dilupakan dalam seminggu. Alma layak lebih dari itu. Tapi aku butuh bantuan. Bukan dari Ardi. Dia langsung bilang, serahkan ke polisi, lalu jual rumahnya. Itu bukan urusanmu. Aku diam. Baginya, sejarah adalah beban. Tapi bagiku, sejarah adalah napas yang belum selesai. Aku menemui Dinda di kafe kecil dekat Taman Anggrek. Aku tunjukkan terjemahan kasar, surat almahasil, bantuan seorang guru bahasa Belanda di universitas. Matanya memerah. Dia mati karena cinta, marah, dan karena dunia tak mau menerima cintanya. Dia butuh dimakamkan, kataku, dengan nama, dengan penghormatan. Dinda menggenggam tanganku. Aku bantu, tapi kau harus hati-hati. Orang-orang tak suka diganggu oleh masa lalu, apalagi kalau masa lalu itu mengingatkan mereka pada kekejaman yang belum pernah mereka akui. Malam itu, aku kembali ke piano. Kali ini, aku tak hanya memainkan lagu itu, aku mempelajarinya dalam diam. Menghafal setiap jeda, setiap tekanan jari yang mungkin Alma gunakan. Aku tahu sekarang, lagu itu bukan melodis biasa. Ini sandi. Nada-nadanya membentuk pola seperti koordinat. Atau mungkin tanggal do sama dengan 1, re, kedua. Aku mencatat, mencoba mengartikannya, lalu sesuatu mengejutkanku. Urutan nadanya, 1 kurang 2, kurang 3, kurang 5, kurang 4, kurang 3, kurang 2, kurang 1. Jika dihubungkan dengan tanggal, itu 12 Mei tahun 1948, hari terakhir Alma terlihat hidup. Menurut catatan nenek, aku menatap surat itu lagi. Di sudut bawah, hampir tak terlihat, ada coretan kecil. 12.
5/48. Di sini aku mati, tapi di sini juga aku hidup. Air mataku jatuh di tuts piano. Esok harinya, aku pergi ke arsip kota, mencari nama Alma van der Burg atau Harun. Tapi tak ada jejak resmi. Sejarah resmi tak pernah mencatat yang kalah, apalagi yang dayam-dayam dibunuh demi kehormatan keluarga. Kembali ke rumah, aku duduk di teras. Jakarta sore itu panas, bising, penuh orang yang buru-buru menuju masa depan. Tapi aku memilih tinggal di masa lalu. Bukan karena ingin mundur, tapi karena ingin meluruskan yang bengkok. Aku memainkan lagu itu lagi malam ini, kali ini di luar. Di halaman belakang, tempat Alma dan Harun mungkin pernah bertemu. Kali ini, aku menambahkan satu nada di akhir. Do tinggi, seperti doa yang naik. Dan untuk pertama kalinya, angin Jakarta terasa lembut. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak akan membiarkan Alma dikubur 2 kali, sekali oleh ayahnya, sekali oleh lupa kolektif. Besok, aku akan mulai mengatur pemakaman kecil. Tak perlu pastor atau pendeta. Cukup aku, Dinda, Pak Rusdi, dan satu lagu yang akhirnya selesai. Karena di kota yang terus berlari ini, kadang satu lagu yang dimainkan dengan tulus cukup untuk menghentikan waktu dan memberi ruang bagi yang tak pernah diberi suara. Pagi itu, aku dan Dinda datang lebih awal. Sebelum Jakarta bangun sepenuhnya, matahari baru menyentuh atap ruko-ruko di sekitar. Dan udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Kami membawa kain putih, lilin, dan sekotak bunga melati yang sengaja kubeli dari pasar terdekat. Biar ia tahu, kata Dinda pelan, bahwa ada yang masih ingat bau tanah dan bunga, bukan cuma beton dan asap knalpot. Aku membuka panel kayu itu lagi. Ruang sempit itu masih sama. Gelap, dingin, dan penuh duka yang tak pernah diucapkan. Dengan tangan gemetar, aku membungkus jasad Alma dalam kain putih perlahan, penuh hormat, seolah ia masih hidup dan bisa merasakan sentuhan itu. Di saku gaunnya yang rapuh, aku temukan cincin perak kecil, tanpa batu, hanya ukiran bunga melati. Aku selipkan ke dalam lipatan kain. Pak Rusdi datang tak lama setelah itu, membawa sekop dan air kembang. Ia tak bicara banyak, tapi matanya berkokek-kokak saat melihat jenazah itu. Aku dengar cerita dari ayahku, katanya akhirnya. Katanya, malam itu terdengar tembakan, tapi tak ada yang berani keluar. Mereka takut dianggap pembangkang. Dia bukan musuh, jawabku. Dia korban. Kami membawanya ke halaman belakang tempat yang dulu mungkin kebun, kini hanya tanah sempit yang diapit tembok beton. Tapi di sini, di bawah pohon jambu yang masih tersisa, rasanya cukup damai, cukup untuk menguburkan seseorang yang namanya nyaris hilang dari sejarah. Saat kami menggali, aku memainkan lagu itu di piano tua kali ini tanpa rasa takut, tanpa ragu. Setiap nada terasa seperti doa, dan anehnya, suara piano kali ini terdengar utuh, seperti akhirnya diterima oleh dunia. Lalu, surat Alma kubacakan pelan-pelan. Dalam terjemahan, aku tak minta dibalaskan. Aku hanya minta diingat bahwa cintaku bukan dosa, bahwa pilihanku bukan pengkhianatan. Aku hanya wanita yang ingin bebas mencinta. Dinda menangis. Pak Rusdi menunduk. Aku menatap langit Jakarta yang mulai mendung seperti langit, ikut berduka atas keadilan yang datang terlambat. 77 tahun. Ketika jenazah Alma akhirnya berada di dalam tanah, aku meletakkan cincin itu di atas pusaranya. Tak ada batu nisan mewah, hanya papan kayu sederhana bertuliskan Alma van der Burg 1925 kurang 1948. Ia mencintai, ia diingat. Aku duduk di sana lama, memegang buku harian nenek. Di halaman terakhir, ada coretan yang baru kusadari mungkin ditulis di akhir hayatnya. Kalau kau baca ini, berarti kau dengar pianonya. Maafkan aku,
tak bisa menyelamatkannya dulu. Tapi kau bisa. Aku tersenyum lewat air mata. Aku dengar, Nek, aku dengar malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini, piano tak berbunyi, tak ada suara, tak ada bayangan di CCTV. Tapi aku tak merasa lega. Aku merasa terhubung seolah Alma akhirnya bisa tidur karena seseorang akhirnya menjaganya. Dan di tengah hiruk pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti, di antara deru ojek online dan cahaya iklan digital, ada satu sudut kecil di kebun jeruk tempat seorang perempuan Belanda akhirnya diberi hak yang paling dasar. Dikuburkan dengan nama, besok aku akan kembali ke kafe. Tapi sebelum itu, aku tahu aku harus menyelesaikan satu hal lagi. Aku harus memastikan bahwa kisah ini tak berhenti di sini, karena setiap kota butuh pengingat bahwa di balik kemajuan ada jiwa-jiwa yang menunggu diingat. Pagi setelah pemakaman Alma, aku tak langsung kembali ke kafe. Aku duduk di teras rumah tua itu, memegang secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Dinda duduk di sampingku, diam. Kami tak perlu bicara. Kadang, keheningan adalah bahasa paling jujur. Tapi Jakarta tak memberi waktu lama untuk berkabung, apalagi untuk kisah yang tak terlihat di permukaan. Siang itu, Ardi datang. Wajahnya cemberut. Kamu benar-benar gali kuburan di halaman? Tetangga pada ngomong. Marah, katanya rumahmu angker beneran. Aku menatapnya. Mereka takut karena tak paham. Tapi aku tak peduli lagi. Aku cuma khawatir, katanya. Suaranya melunak. Kamu sendirian di sini, dan sekarang semua orang ngomongin kamu. Aku bukan sendirian, jawabku pelan. Aku punya Alma, punya nenek, punya sejarah yang akhirnya berani ku genggam. Ia menghela napas, lalu pergi tanpa kata. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan amplop di meja isi gajiku yang belum sempat diambil minggu lalu. Tak ada catatan, tapi aku tahu itu caranya mengatakan, aku mungkin tak mengerti, tapi aku tetap di sini. Sore itu, Pak Rusdi datang membawa nasi uduk dan segelas susu jahe. Warga RW mau rapat malam ini. Katanya, ada yang usul rumah ini dilaporkan ke kelurahan. Katanya, mengganggu ketertiban umum. Aku tertawa getir. Mereka takut pada kuburan atau pada kenyataan bahwa sejarah mereka kotor. Keduanya jawabnya jujur. Tapi aku bilang, Amara bukan orang sembarangan. Ia menguburkan yang tak pernah dikuburkan. Itu bukan gangguan, itu amal. Malam rapat tiba. Aku datang sendiri, membawa buku harian nenek dan salinan surat Alma. Ruang serbaguna RW penuh sesak. Wajah-wajah waspada, bisikan-bisikan rendah. Ketua RW, Bu Lestari, membuka sesi dengan nada waspada. Kami dengar ada kuburan ilegal di halamanmu, Amara. Itu melanggar peraturan. Aku berdiri, tenang, tak marah, hanya sedih. Bukan kuburan ilegal, kataku. Ini kuburan yang terlambat. Wanita yang dikubur di sana dibunuh diam-diam tahun ke-1948. Tak ada akta kematian, tak ada surat duka, tak ada doa. Selama 77 tahun, ia hanya jadi bisikan di malam hari. Karena tak seorang pun mau mendengar. Aku membuka buku harian nenek, membacakan bagian tentang malam pembunuhan itu. Suaraku tak gemetar. Aku baca surat Alma. Aku tunjukkan fotokopi arsip lama yang kutemukan surat kabar 1948 yang melaporkan hilangnya putri keluarga Vanderberg, tapi tak pernah mempertanyakan bagaimana atau mengapa. Ruang itu hening, tak ada yang bicara. Lalu, seorang ibu paruh-baya di barisan belakang berkata pelan, "Nenekku juga pernah cerita, katanya ada perempuan Belanda yang menolong warga waktu kelaparan, memberi beras diam-diam. Namanya Alma," sahutku. Bu Lestari menatapku lama, lalu ia mengangguk.
Kalau itu sejarah yang benar, maka rumahmu bukan gangguan, itu peringatan. Ia menoleh ke warga. Kita boleh maju, tapi jangan sampai lupa kita berdiri di atas tulang yang tak pernah dikubur dengan hormat. Pulang dari rapat, aku berdiri di depan pusara Alma. Aku duduk bersimpuh, menyalakan lilin kecil. Kau dengar, Alma? Bisikku. Mereka akhirnya mau mendengar. Angin berhembus pelan. Daun jambu berguguran di sekitarku. Dan entah ilusi atau bukan, aku merasa udara di sekitar jadi hangat seperti pelukan. Malam itu, aku tidur tanpa mimpi, tanpa suara piano. Hanya damai. Karena ketika seseorang akhirnya diakui, ia tak perlu lagi berteriak dari kubur. Ia bisa pergi dengan tenang. Dan aku tak lagi hanya pemain piano di kafe. Aku penjaga ingatan. Dan itu mungkin takdirku yang sebenarnya. Pagi ini, Jakarta bangun seperti biasa bising, terburu-buru, penuh janji kemajuan yang tak pernah benar-benar menyentuh semua orang. Tapi di rumah tua kebon jeruk, segalanya berubah. Bukan karena aku memperbaikinya secara besar-besaran. Aku masih pakai genteng yang bocor dan kusen yang lapuk, tapi karena suasana di dalamnya kini tenang. Seperti akhirnya ada napas yang lega. Piano itu diam. Sudah seminggu tak berbunyi. Tak ada bayangan di CCTV. Tak ada mimpi yang mengganggu. Aku sempat mengira aku akan merasa hampa, tapi yang kurasakan justru ringan. Seolah beban yang bukan milikku, akhirnya kuserahkan kepada yang berhak menerimanya. Bumi, sejarah, dan keadilan kecil yang akhirnya tiba. Aku tak menjual rumah ini. Sebaliknya, aku membersihkan ruang tamu, menata ulang perabotan nenek, dan meletakkan piano itu di tempat paling terang di dekat jendela yang memandang ke halaman, ke pusara Alma yang kini ditumbuhi melati liar. Lalu, aku pasang papan kecil di pagar depan, kelas piano untuk anak-anak, gratis. Datang saja. Awalnya, hanya Dinda yang percaya. Ia membawa 2 keponakannya bocah, lelaki dan perempuan yang tinggal di rusun sebelah. Mereka malu-malu, tapi mata mereka bersinar saat melihat piano. Aku ajarkan nada dasar. Tak kusuruh mereka hafal lagu pop, tapi kuceritakan dulu kenapa nada itu ada. Nada, kataku, bisa jadi bahasa ketika kata-kata tak cukup. Perlahan, anak-anak lain datang. Anak tukang bakso, anak tukang parkir, anak yang ibunya jualan nasi uduk di trotoar. Mereka tak punya uang, tapi punya rasa ingin tahu yang lebih berharga dari apapun. Aku ajarkan mereka lagu rakyat Betawi, lagu daerah, bahkan perlahan lagu Alma. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai perempuan yang berani mencintai dalam dunia yang tak mengizinkannya. Suatu sore, seorang perempuan muda datang berjilbab, membawa kamera. Saya dari komunitas sejarah Jakarta, katanya. Kami dengar kisah Alma. Kami ingin mendokumentasikannya, bukan sebagai sensasi, tapi sebagai pelajaran. Aku mengangguk. Asal kau tulis namanya dengan benar, dan kau sebut juga nama Harun meski kami tak tahu nasibnya, karena cinta mereka bukan mitos. Itu nyata, dan nyata itu layak diingat. Malam ini aku duduk di teras seperti dulu, tapi tak sendiri. Anak-anak tadi duduk di anak tangga, tertawa, bermain tepuk tangan, mengikuti ritme lagu yang kumainkan dari dalam. Suara piano itu tak lagi menghantui, ia menghidupkan. Aku menatap langit Jakarta yang masih dipenuhi asap dan lampu neon, tapi di antaranya bintang kecil mulai terlihat. Aku berbisik pelan. Seperti pada malam pertama, aku amarah. Rumah tua warisan keluarga ini cantik, dan sekarang akhirnya damai. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa seperti korban kota yang tak peduli. Aku merasa seperti akar kecil, tak terlihat, tapi menopang sesuatu yang tumbuh. Piano diam malam ini, tapi hatiku bernyanyi. Karena kadang satu lagu yang
dimainkan dengan cinta, dan didengar dengan empati cukup untuk mengembalikan harga diri seseorang, bahkan yang sudah lama tiada. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau ceritanya menyentuh hatimu, meninggalkan rasa penasaran, atau justru mengingatkanmu pada seseorang, jangan simpan sendiri. Silakan tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan setelah mendengar kisah tadi. Atau mungkin kamu punya pengalaman serupa, kami di sini ingin mendengarmu. Jika kamu belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan setiap cerita baru yang kami hadirkan setiap hari. Dan jika menurutmu cerita ini layak didengar oleh lebih banyak orang, bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh sedikit renungan hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hatimu selalu punya ruang untuk mendengar dan merasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Aku sedang bercerita.